Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih banyak sekali diberikan nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Perkenankan saya di sini akan membacakan kultum yang bertemakan Alam Barzah yang telah dirilis oleh republika.co.id. Jika anak Adam pasti akan menemui ajalnya. Jika meninggal, ia akan hidup sementara di alam barzah. Di alam tersebut, ia akan menunggu hingga hari kiamat datang. Kehidupan barzah adalah pintu gerbang menuju akhirat. Di alam ini, manusia akan menerima balasan atas amal yang dilakukan selama di dunia. Bila buruk, pasti akan mendapatkan siksa. Jika selama di dunia berbuat baik, pasti di alam barzah akan berbuah manis. Keyakinan akan siksa dan nikmat kubur serta keberadaan alam barzah merupakan bagian akidah umat dalam Islam yang harus kita imani. Nah, terlebih banyak terdapat teks baik Al-Quran, hadis maupun riwayat salaf yang menjadi dasar keniscayaan perkara tersebut. Topik ini yang hendak dipaparkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya melalui karya yang naskah manuskripsinya diperoleh di perpustakaan Ahmad III. Perpustakaan ini terletak di Turki. Al-Baihaqi hendak membeberkan argumentasinya tentang siksa kubur dan hal ihwal yang berkenaan dengannya. Nah, catatan pertama yang dikemukakan oleh Al-Baihaqi ini pada Sya'ban 384 Hijriah. Nah, catatan itu adalah kemudahan bagi orang yang beriman saat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Nah, penegasan dari catatan itu termaktub dalam ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Nah, peneguhan iman yang dimaksud dalam ayat tersebut juga berlaku kelak di akhirat. Faktor apakah yang dapat meneguhkan keimanan seseorang? Salah satunya adalah kesaksian atau syahadat. Menurut hadis riwayat Bara' bin Azib, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa seorang mukmin adalah mereka yang ketika berada dalam kuburnya mampu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan berikrar sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang-orang beriman sebagaimana disebut ayat di atas bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tentang siapakah Tuhan yang ia sembah, agama yang ia peluk, dan siapakah nabi yang ia taati. Nah, soal-soal itu dengan mudah dijawab. Allah lah Tuhannya, Islamlah agamanya, dan Muhammad nabinya. Lalu kuburnya dilapangkan hingga ia beristirahat dengan tenang. Nah, jika ketiga pertanyaan tersebut bisa dijawab, maka di alam barzah atau di alam kubur, kuburannya itu akan dilapangkan, atau arwah ini bisa tenang di alam barzah. Nah,
Sebaliknya, deretan pertanyaan serupa juga disodorkan kepada orang-orang kafir. Jawaban yang keluar dari lisan mereka hanyalah ketidaktahuan dan kebodohan. Akibatnya, kubur yang ia huni pun akan sempit dan ia akan disiksa. Baik pertanyaan, siksa maupun nikmat kubur pasti akan terjadi ketika jasad telah dikubur lalu saudara, kerabat, dan para kolega beranjak pergi meninggalkan makamnya. Maka orang mukmin ataupun kafir akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, jadi ada 3 pertanyaan. Jika kita bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, insya Allah kuburan kita akan dilapangkan atau kita tidak akan mendapatkan siksa kubur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.